Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membuat tampilan seperti ini dengan menggunakan yang namanya Bootstrap 5. Ada di bagian atas, dia akan menampilkan untuk bannernya atau Jumbotron, biasa dipanggil seperti itu. Kemudian kita ada menu layanan, portofolio tentang staff dan juga kontak kami. Saya klik di bagian layanan, dia akan scroll ke bagian layanan. Saya scroll ke bagian portofolio, dia akan menampilkan portofolio yang kita miliki. Kemudian saya klik di bagian tentang. Dia akan memberikan informasi tentang perusahaan ini, kemudian saya klik di bagian staff. Dia sudah menampilkan juga ada 3 staff di sini dan juga dia punya media sosial di bagian bawahnya. Saya klik di bagian kontak kami, dia menampilkan untuk kontak kami. Kalau misalnya di sini kita minimize ya, dia akan responsif dan menunya dia sudah menggunakan drop down seperti ini. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, dia sudah responsif juga dan kita akan menggunakan yang namanya Bootstrap 5, teman-teman. Pertama kita buka terlebih dahulu ya yang namanya Visual Studio Code, kemudian kita akan arahkan dia ke project di mana kita akan meletakkan file HTML yang kita miliki. Kita pilih di bagian file, kemudian kita pilih yang berikutnya menu yakni adalah Open Folder. Kita klik saja di bagian Open Folder. Kemudian kita arahkan ke lokasi di mana kita akan meletakkan file index HTML yang kita miliki. Kita buat satu folder baru saja. Untuk lokasinya silahkan teman-teman sesuaikan ya. Saya pilih di bagian sini, kemudian saya klik di bagian New Folder. Saya berikan nama baru, yakni adalah Bootstrap. Kemudian saya klik di bagian Select Folder. Kemudian dia akan membuka, yakni adalah folder Bootstrap di Visual Studio Code yang kita miliki. Langsung saja di bagian folder Bootstrap ini, saya akan buat satu file baru. Misalnya saya klik di bagian atas, new file ini, saya berikan nama baru untuk filenya, yakni adalah index.html. Kemudian saya klik enter. Baik, seperti ini. Kemudian berikutnya saya akan memasukkan beberapa tag HTML. Kita akan gunakan snippet yang disediakan oleh Visual Studio Code. Silahkan ditulis saja dengan tanda seru seperti ini. Kemudian kita pilih di bagian atas. Maka dia selanjutnya akan menampilkan untuk beberapa tag yang akan kita gunakan di bagian website kita ini. Selanjutnya saya akan memasukkan yang namanya file CSS dan juga file JavaScript bawaan dari Bootstrap. Tapi sebelumnya saya akan ganti untuk title-nya ini. Misalnya saya berikan nama yakni adalah company profile seperti ini. Ya, kemudian kita Ctrl S. Selanjutnya kita buka terlebih dahulu untuk alamat dari Bootstrap 5 yang akan kita gunakan kali ini. Nah, ini adalah alamat dari getbootstrap.com, kemudian di bagian docs 5, kemudian getting started, introduction, dan juga CSS. Yang akan kita gunakan yang pertama adalah CSS ini ya. Kita akan copy saja, di bagian kanan sudah terlihat tombol untuk kita bisa langsung copy. Kita klik di bagian copy to clipboard ini, kita copy. Kita klik, kemudian kita menuju balik lagi ke bagian Visual Studio Code. Kita letakkan di bawahnya, kemudian kita Ctrl V ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, ini akan kita gunakan untuk meletakkan, yakni adalah file CSS di website yang akan kita gunakan. Setelah kita meletakkan, yakni adalah file CSS-nya, selanjutnya kita akan meletakkan berikutnya, yakni adalah file JavaScript kita. Kita buka lagi di bagian alamat Bootstrap tadi. Kita scroll ke bawah, dia di sana sudah menyiapkan untuk bundle-nya. Kita sama ya, kita copy di bagian clipboard ini, kita klik. Ya, dia sudah tercopy, kemudian kita akan letakkan script-nya di bagian body kita ya. Kita menuju lagi ke bagian Visual Studio Code. Di bagian ini kita akan letakkan file JavaScript kita di bawah sini. Kita Ctrl V ya, kemudian kita Ctrl S. Untuk JavaScript bisa saja ya kita letakkan di bagian bawah dari CSS ini, tapi biasanya diletakkannya di bagian body sehingga dia tidak akan terlalu mengganggu ketika proses load. Kita letakkan saja di bagian sebelum tag body ini. Kemudian kalau sudah, kita akan Ctrl S saja. Dan di sini saya akan menggunakan yang namanya live server yang dimiliki oleh Visual Studio Code untuk kita bisa menampilkan website kita. Di bagian bawah sudah tampil ya, go to live. Kalau teman-teman belum punya package-nya, silahkan diarahkan ke bagian menu di bagian Visual Studio Code. Kemudian pilih di bagian extension. Silahkan cari untuk live server ya, silahkan dituliskan saja live server ya, tinggal diklik saja, kemudian tinggal di bagian enable, maka dia akan bisa langsung kita gunakan. Nah, fungsinya seperti apa untuk yang live server ini? Coba kita klik di bagian go to live, maka dia langsung membuka di bagian Google Chrome kita ya, untuk alamat dari website yang kita miliki, sudah tertulis di bagian title-nya, yakni adalah company profile.
Dan dia punya alamat di 127.0.0.1, kemudian portnya ya ini adalah 5500/index.html. Selanjutnya kita akan siapkan di bagian website kita ini menu yang akan tampil di bagian atas ya, atau biasa yang disebut dengan navbar. Kita menuju ke tab yang sebelumnya di bagian Bootstrap, getbootstrap.com, kemudian kita pilih yang versi 5 ya. Pastikan yang kita pilih ini adalah di versi 5. Kemudian kita tulis di bagian search doc ini, kita tuliskan ya ini adalah navbar seperti ini, kemudian kita pilih di bagian atas. Baik, kemudian kita scroll ke bawah. Misalnya yang akan kita gunakan yang bagian ini ya, kita klik saja di bagian copy. Kemudian kita akan letakkan dia ke Visual Studio Code yang kita miliki. Kita buka dulu untuk Visual Studio Code-nya. Di sini kita akan letakkan saja di bagian nav ini, kita masuk ke bagian body. Kemudian kita enter. Kemudian kita kontrol diikuti dengan huruf V ya, Ctrl V atau paste. Ya, kemudian kita Ctrl S. Untuk Explorer-nya coba saya minimize dulu. Kemudian saya scroll ke atas. Kita akan gunakan, di sini sudah tertampil tulisannya adalah container float. Coba kita lihat di bagian Google Chrome kita. Kita balik lagi ke bagian company profile. Kita coba refresh. Nah, dia akan memenuhi semua layar ya. Kalau kita menggunakan yang namanya container float, dia akan memenuhi semua layar. Kita inginnya dia hanya di bagian tengah saja, sehingga tidak memenuhi layar. Kita akan gunakan menunya biar hitam ya, tidak terang seperti ini, kita akan gunakan yang warna hitam. Kita balik lagi ke bagian Visual Studio Code. Kemudian di sini kita ganti dari yang sebelumnya tertulis ya ini adalah container fluid ya. Untuk fluidnya kita hilangkan. Ya, kemudian kita Ctrl S. Kemudian di bagian atas ada tertulis ya ini adalah navbar light dan juga BG light. Kita akan ganti saja menjadi navbar dark ya. Kemudian BG-nya kita ganti juga menjadi BG dark. Untuk dokumentasinya ada di bagian Bootstrap, silahkan dicari teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan masukkan untuk bagian shadow ya. Bootstrap juga sudah menyediakan untuk shadow-nya, kita tinggal tuliskan saja shadow. Ya. Dan shadow punya macam-macam. Kalau shadow seperti ini biasanya dia tidak terlalu kelihatan. Kita akan tambahkan menjadi min LG ya. Tampilannya akan lebih besar untuk bagian shadow-nya. Kemudian yang berikutnya kita masukkan lagi sebuah kelas yang dimiliki oleh Bootstrap juga. Kita masukkan fixed top ya. Kemudian kita Ctrl S. Kita coba lihat dulu di bagian Google Chrome kita. Nah, tampilannya seperti ini. Dia menampilkan di bagian kiri, dia akan tertulis untuk nama company profile yang kita miliki. Kemudian di sebelah kanannya, dia tampil untuk home, feature, pricing. Kemudian di bagian kanan, dia sudah tampil untuk inline element. Kita akan ganti nantinya. Dan kita akan ganti di sini, misalnya kita akan tuliskan nama company profile-nya. Kemudian di bagian kanan ini khusus untuk kita meletakkan menu-menu kita. Ya, sekarang kita coba balik dulu ke bagian Visual Studio Code. Kita akan ganti untuk navbar brand-nya. Kita ganti yang sebelumnya navbar with text, kita block ya, kemudian kita delete. Dan akan kita ganti dengan tulisan Rumah Rafif ya, kemudian diikuti dengan tanda titik. Untuk bagian teman-teman silahkan disesuaikan ya untuk nama brand-nya. Kemudian kita akan scroll ke bawah. Kita akan hilangkan saja di bagian navbar text ini. Ya, kita block. Kemudian kita delete. Kemudian kita Ctrl S. Nah, selanjutnya kita scroll ke atas. Di sini terlihat tulisan ya ini adalah collapse, navbar collapse ya. Kita akan pindahkan dari menu yang sebelumnya tampil di sebelah kiri, dia akan kita pindahkan ke sebelah kanan. Caranya bagaimana? Kita masukkan di sini kelas ya ini adalah text, kemudian diikuti dengan right ya, text minus right. Kemudian setelah itu kita akan tambahkan di sini perubahannya. Dari yang sebelumnya tulisannya adalah ME Auto di bagian UL ya, UL kelas navbar nav. Sebelumnya adalah ME Auto, kita ganti menjadi MS Auto. E itu artinya adalah N dan S ini artinya adalah start. Kemudian kita Ctrl S. Sekarang kita coba lihat di bagian Google Chrome kita. Nah, dia sudah tampil ya di bagian kiri ini adalah nama brandnya, kemudian di sebelah kanan ini adalah menu-menunya. Kita akan tambahkan beberapa menu di sini. Sekarang coba kita kembali lagi ke bagian Visual Studio Code yang kita miliki. Di sini kita lihat di bagian bawah ya, sudah ada nav item, kemudian ada home, feature, dan juga pricing. Untuk home kita hilangkan saja, kemudian kita delete.
Nah, selanjutnya kita akan tambahkan di sini. Sebelumnya tertulis ya ini adalah feature, kita akan ganti menjadi layanan misalnya. Dan kemudian di sini tulisannya adalah crash, kita tambahkan di belakang dari crash ini adalah tulisan layanan. Oke, selanjutnya setelah kita masukkan untuk layanan, kita masukkan yang berikutnya yakni adalah portofolio. Oke, seperti ini, sama di bagian crash-nya kita tambahkan portofolio. Baik, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan beberapa menu lagi. Kita blok saja, kita Ctrl C, kemudian kita Enter. Kita tambahkan di bawahnya. Sebelumnya tulisan portofolio kita akan tambahkan misalnya adalah tentang seperti ini. Portofolionya kita ganti menjadi tentang. Oke, kita blok lagi, kemudian kita Ctrl diikuti dengan huruf C. Ya, kemudian kita Enter. Kita tambahkan satu lagi. Tentang yang paling bawah kita akan ganti menjadi staff. Ya, di sini juga sama, di bagian belakang dari crash ini, kita tambahkan menjadi staff. Oke, kita blok lagi, ya, kita Ctrl C, kemudian kita Enter. Kita tambahkan di sini, kita Ctrl V. Nah, di paling bawah ini kita akan ganti menjadi yang sebelumnya adalah tulisannya staff, kita ganti menjadi kontak kami. Ya, seperti ini. Kemudian yang bagian staff paling bawah ini setelah crash, kita ganti menjadi kontak. Kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat di bagian Google Chrome kita. Nah, dia sudah tampil ya, ada layanan, portofolio, tentang, staff, dan juga kontak kami. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan ya di bagian bawah sini untuk kita menampilkan banner atau yang dulu biasa disebut dengan Jumbotron, teman-teman. Sekarang coba kita kembali lagi ke bagian Visual Studio Code yang kita miliki. Di sini kita lihat di bagian bawah ya, sudah ada nav item, kemudian ada home, feature, dan juga pricing. Untuk home kita hilangkan saja, kemudian kita delete. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan di sini. Sebelumnya tertulis ya ini adalah feature, kita akan ganti menjadi layanan misalnya. Dan kemudian di sini tulisannya adalah crash, kita tambahkan di belakang dari crash ini adalah tulisan layanan. Oke, selanjutnya setelah kita masukkan untuk layanan, kita masukkan yang berikutnya yakni adalah portofolio. Oke, seperti ini, sama di bagian crash-nya kita tambahkan portofolio. Baik, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan beberapa menu lagi. Kita blok saja, kita Ctrl C, kemudian kita Enter. Kita tambahkan di bawahnya. Sebelumnya tulisan portofolio kita akan tambahkan misalnya adalah tentang seperti ini. Portofolionya kita ganti menjadi tentang. Oke, kita blok lagi, kemudian kita Ctrl diikuti dengan huruf C. Ya, kemudian kita Enter. Kita tambahkan satu lagi. Tentang yang paling bawah kita akan ganti menjadi staff. Ya, di sini juga sama, di bagian belakang dari crash ini kita tambahkan menjadi staff. Oke, kita blok lagi, ya, kita Ctrl C, kemudian kita Enter. Kita tambahkan di sini, kita Ctrl V. Nah, di paling bawah ini kita akan ganti menjadi yang sebelumnya adalah tulisannya staff, kita ganti menjadi kontak kami. Ya, seperti ini. Kemudian yang bagian staff paling bawah ini setelah crash kita ganti menjadi kontak. Kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat di bagian Google Chrome kita. Nah, dia sudah tampil ya, ada layanan, portofolio, tentang, staff, dan juga kontak kami. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan ya di bagian bawah sini untuk kita menampilkan banner atau yang dulu biasa disebut dengan Jumbotron, teman-teman. Saya sudah menyediakan satu buah link untuk kita bisa menggunakan gambar yang seperti tampil di bagian layar dari teman-teman. Linknya sudah saya sertakan juga di bagian deskripsi ya. Dan gambar ini akan kita letakkan nanti di bagian bawah dari menu yang kita miliki ini. Nah, caranya bagaimana? Kita menuju dulu ke bagian Visual Studio Code kita. Oke, kemudian di bagian nav ini saya akan coba klik di bagian kiri, ada tombol panah ke bawah ya. Saya klik dulu. Nah, dia menyempit seperti ini. Nah, kemudian saya enter saja. Oke, kemudian saya akan masukkan satu buah kelas. Kelasnya yakni adalah container minus fluid ya. Kemudian saya pilih saja di bagian pilihan dari snippet yang disediakan oleh Visual Studio Code. Baik, seperti ini. Kemudian saya akan masukkan satu buah kelas ya. Kita masukkan misalnya dengan nama banner. Ya, seperti ini. Nanti kita akan tambahkan ya di bagian style.css kita, nanti kita akan buat filenya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan sekalian saja di sini. Setelah kita masukkan untuk container fluid,
Kemudian kita masukkan yang berikutnya adalah kelas lagi, container ya. Kemudian kita pilih. Sehingga akan tertulis di sana container fluid, kemudian ada banner, kemudian di dalamnya ada kelas lagi, yakni adalah container. Kita akan buat nanti di dalam kontainer ini dia akan dalam posisi ke tengah ya. Maka kalau kita menggunakan yang namanya bootstrap, kita tuliskan saja text, kemudian minus, kita tuliskan center. Seperti ini. Tertulis container, kemudian text, minus center ya. Kemudian kita enter. Nah, di dalam kontainer kemudian text center ini kita akan masukkan tulisan ya. Misalnya kita masukkan di sini tulisan H4 misalnya. Ya. Kemudian kita berikan tulisan selamat datang di website kami. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam H4 ini kita berikan kelas lagi. Kelas yang dimiliki dari Bootstrap yang kita bisa gunakan adalah display 6 ya, dia akan lebih kecil. Sekarang kita tambahkan lagi di bagian bawah dari H4 ini, kita tambahkan satu H lagi, yakni adalah H3 ya. Kita berikan kelasnya misalnya kita masukkan display 1. Nah, display 1 ini dia akan dalam posisi paling besar ya, di antara display yang lain. Kita tuliskan misalnya hi, halo. Ini saja, kita tuliskan di atasnya adalah selamat datang di website kami, kemudian kelasnya ada display 1 untuk bagian H3-nya, kemudian H4 ini dia punya kelas yakni adalah display 6. Nah, berikutnya kita akan tambahkan lagi satu buah link di bagian bawah sini, kita masukkan ahref. Oke, ahref ini akan kita arahkan ke sebuah lokasi yakni adalah crash layanan ya. Seperti menu yang tertampil di bagian atas ya, kita tambahkan tadi yakni adalah menu layanan, teman-teman. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi di sini button. Oke, kemudian buttonnya kita akan berikan kelas. Kelasnya masih menggunakan yang namanya Bootstrap, kita belum menambahkan style yang kita miliki. Kita akan tambahkan satu buah kelas, misalnya adalah btn. Kemudian kita berikan spasi btn danger ya, dia akan berwarna merah. Kemudian kita akan tambahkan lagi btn lg. Dia akan dalam ukuran paling besar. Di sini kita tambahkan type-nya. Type-nya adalah button. Ya, kemudian kita masukkan di bagian dalam dari button ini, kita masukkan dengan tulisan cek layanan. Ya, kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat di bagian Google Chrome kita. Nah, tampilannya hanya seperti ini, hi, hello, ya. Kemudian di bagian bawah ada tulisan cek layanan. Untuk tulisan di atasnya, di sini harusnya tertulis ya, untuk tulisan selamat datang di website kami. Sekarang kita akan tambahkan satu buah file, yakni adalah style.css, di mana style.css tersebut akan menampung gambar yang akan kita gunakan nantinya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, gambarnya adalah ini. Ya, saya blok saja, kemudian saya Ctrl C. Kemudian kita akan bersiap menuju ke file yang akan kita buat nantinya, yakni adalah style.css. Kita menuju ke bagian Visual Studio Code lagi. Baik, di sini kemudian kita buat satu buah file. Kalau kita menggunakan Visual Studio Code, kita tinggal enter saja. Kemudian kita tuliskan link. Ya, di sini sudah ada pilihan link.2 atom atau link.2 CSS. Kita pilih yang CSS. Oke, kemudian kita akan buat satu buah file, yakni adalah style.css. Untuk Explorer-nya, saya klik dulu di bagian kiri. Kemudian saya klik di bagian atas, ada tombol New File. Kita akan buat satu buah file baru. Kita tuliskan style.css. Ya, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan melakukan pengaturan yang pertama ya, di bagian banner ini. Kita masukkan banner. Oke, kita masukkan banner. Kemudian yang berikutnya kita masukkan untuk background-nya. Background. Ya. Kemudian background URL, karena kita akan memasukkan gambarnya. Dan alamatnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kita akan copy saja dari alamat gambar yang tadi kita miliki. Coba kita kembali dulu ke bagian Google Chrome. Ini adalah alamatnya, saya blok lagi. Kemudian saya Ctrl C. Kemudian saya balik lagi ke bagian Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan letakkan kita akan letakkan untuk gambar kita di sini, di bagian dalam dari URL ini, kita Ctrl V saja, Ctrl diikuti dengan huruf V. Baik, seperti ini. Kemudian yang berikutnya, kita tambahkan di sini untuk pengaturan dari background-nya, kita tambahkan no repeat, ya.
Kemudian kita akan atur posisinya menjadi center, center, ya. Kemudian kita Ctrl S. Untuk bagian dari explore-nya saya minimize. Ya, kemudian saya scroll ke kiri. Oke, kemudian kita akan tambahkan di sini selain dari pengaturan center-center, kita akan berikan background minus size. Kita akan atur dia menjadi cover, ya, seperti ini. Kita tuliskan cover. Kemudian yang berikutnya kita berikan padding. Padding top kita atur misalnya adalah 20%, ya. Kemudian kita atur lagi padding bottom. Kita atur juga ini adalah 20%. Kemudian kita berikan color sehingga nanti tulisannya dia akan punya warna, ya. Kita atur menjadi putih saja. Press FFF, ya. Kemudian kita titik koma. Kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat di bagian Google Chrome kita. Kita balik ke bagian tab sebelumnya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Selamat datang di website kami, kemudian sudah tertulis di sana, hai, halo. Tapi kalau kita lihat di sini tampilannya dia tidak seimbang antara sisi bagian atas dan juga bagian bawah, dia tidak seimbang. Sepertinya ada yang salah di bagian style kita. Coba kita cek lagi di bagian Visual Studio Code. Oke, padding top 20%, padding bottom 20px. Oh, harusnya 20% ya, 20% ya, bukan 20px. Sekarang kita coba cek lagi di bagian Google Chrome kita. Nah, harusnya seperti ini, dia punya jarak dari atas sama, kemudian dari bawah dia punya jarak yang seimbang ya. Kemudian kalau kita scroll, posisi untuk menunya masih di bagian atas. Dan dari bagian bawah ini untuk bagian jumbotronnya atau bagian bannernya dia sudah menampilkan dari gambar yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan berikan di bagian bawah dari banner ini atau jumbotron ini, yakni adalah di bagian section untuk layanan. Dan di bagian layanan nanti kita akan tambahkan satu buah link sehingga kita bisa menggunakan ikon-ikon. Kita akan gunakan nantinya adalah Font Awesome, sebuah library CSS yang kita bisa gunakan icon-icon di dalamnya. Sekarang kita menuju ke bagian Font Awesome dan kita akan menggunakan link yang disediakan dari CDN yang bisa kita gunakan nantinya. Untuk linknya sudah saya sertakan juga di bagian deskripsi. Saya blok saja di bagian atas ini Pro Font Awesome Release V5 kemudian all.css ya. Kita Ctrl C. Kita blok dulu ya, blok dulu kemudian kita Ctrl C. Selanjutnya dari link ini ya akan kita sertakan nanti di bagian HTML yang kita miliki. Sekarang kita menuju balik lagi ke bagian Visual Studio Code. Baik, kemudian kita menuju ke bagian index.html. Kita scroll ke atas. Kita akan letakkan tadi, ya ini adalah link yang kita miliki. Kita letakkan saja di bagian atas dari style.css yang kita miliki. Kita enter, kemudian kita Ctrl V, ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah menetapkan, ya ini adalah Font Awesome yang akan kita gunakan nantinya, icon-icon untuk kita gunakan di website yang kita miliki. Kita coba scroll ke bawah, kemudian untuk bagian nav-nya saya minimize dulu. Di bagian kiri sudah ada tombol panah ke bawah ya, saya klik saja. Kemudian kita lihat lagi di sana ada Container Fluid Banner, saya klik lagi, sehingga dia akan menjadi minimize. Kita akan tambahkan di bagian bawah dari Container Fluid Banner ini, kita masukkan tulisan Container Fluid lagi. Ya, kemudian kita pilih. Sehingga dia langsung membuat div class Container Fluid. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan satu buah kelas, yakni adalah layanan. Dia akan khusus untuk menangani masalah tampilan di bagian section layanan. Kita akan berikan jeda antara bagian atas dan juga bagian bawah. Kita berikan padding. Kita gunakan PT saja. PT -5. Dia akan memberikan padding top dengan ukuran 5. 5 ini bukan 5 pixel teman-teman ya, tapi 5 sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh si Bootstrap. Kemudian setelah PT5 kita berikan PB ya, padding bottom. Kemudian kita -5. 5 ini juga sama ukuran yang sudah ditetapkan oleh Bootstrap, jadi bukan 5 pixel. Baik, kemudian kita enter di dalam dari div ini. Selanjutnya kita akan masukkan satu buah kelas di dalam dari Container Fluid ini. Kita berikan titik, kemudian kita tuliskan container. Oke, kemudian kita pilih. Dia sudah langsung membuat satu buah kelas, div class container. Kemudian kita berikan text center, sehingga nanti posisi dari tulisannya akan ke tengah. Ya, tuliskan saja text center. Kemudian yang berikutnya, kita akan enter lagi.
Kita tuliskan di bagian dalam dari kontainer text center ini, yakni adalah H2. Untuk H2-nya kita berikan kelas. Kelasnya misalnya kita berikan tulisan display 3. Ya. Kemudian yang berikutnya kita berikan ID layanan ya. Diberikan ID layanan ini nanti fungsinya ketika kita klik di bagian menu, nanti dia akan langsung menuju ke lokasi di bagian layanan ini, teman-teman, ya. Tinggal di sini kita akan masukkan untuk tulisannya, kita berikan tulisan misalnya layanan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita berikan di bagian bawahnya, kita enter, kemudian kita berikan P ya untuk paragraf. Misalnya kita akan berikan beberapa tulisan. Kita berikan saja misalnya dengan lorem ya, kemudian kita berikan 10. Kemudian kita pilih. Ya, dia langsung membuat satu buah tulisan lorem ipsum dolor sampai dengan doloribus titik. Nah, berikutnya setelah kita masukkan seperti ini, coba kita lihat dulu di bagian Google Chrome kita. Ya, kita coba close saja di bagian setup ini atau tidak usah ya. Nanti kita akan coba lihat untuk meletakkan icon-icon yang kita gunakan. Kita kembali dulu ke bagian company profile. Kita klik di bagian layanan. Nah, seperti ini dia sudah menurun ya. Sehingga di sini sudah kita sediakan untuk tulisan layanan, kemudian di bawahnya tulisannya adalah lorem ipsum sampai dengan doloribus. Nah, nanti kita akan buat beberapa kolom di sini ya. Dan beberapa kolom ini akan kita isikan beberapa layanan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kita coba balik dulu ke bagian Visual Studio Code kita. Kita akan tambahkan lagi ya di bagian bawah dari tag P ini. Kita enter dulu. Kemudian kita tuliskan titik, kemudian diikuti dengan row, tulisan ROW, titik ROW ya. Kemudian kita pilih saja di bagian atas ini, emit abbreviation. Klik saja. Kemudian yang berikutnya kita akan gunakan kelas row ini untuk menampilkan beberapa layanan yang disediakan oleh website yang kita gunakan ini. Kita tuliskan div class row, kemudian kita akan tambahkan di bagian dalam dari kelas ini, yakni adalah PT ya. Dia akan menyimpan ya, yakni adalah padding top ya. Dia akan memiliki jeda dari bagian atasnya. Kita berikan PT-4. Dia akan punya ukuran PT-4, 4 sesuai ukuran dari Bootstrap. Kemudian dari dalam PT4 ini kita akan masukkan lagi kelas yang akan kita gunakan. Kita tuliskan titik, kemudian kita tuliskan call, kemudian minus MD-4 ya. Kemudian kita enter saja. Nah, ini akan kita gunakan untuk meletakkan salah satu layanan yang kita miliki. Kemudian kita tuliskan di dalamnya, misalnya kita tuliskan di dalamnya yakni adalah H3 seperti ini. Kemudian di dalamnya kita masukkan lagi kelas. Di dalam kelasnya kita masukkan yakni adalah MT ya, MT3. Dia akan berfungsi untuk memberikan margin. Kalau P tadi dia adalah padding ya, PT padding top. Kalau MT dia margin top. Dia punya ukuran 3 dari atas, kemudian di dalamnya kita tuliskan misalnya adalah programming seperti ini. Oke, kemudian kita Ctrl S. Misalnya di bagian bawah dari H3 ini kita berikan enter dulu, kemudian kita berikan P. Kemudian kita masukkan beberapa kata, kita berikan lorem saja. Kemudian kita masukkan berapa kata yang kita inginkan, misalnya kita berikan 10 ya, kemudian kita enter. Oke, kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat dulu di bagian Google Chrome kita. Baik, tampilannya seperti ini, programming, kemudian tulisannya di bagian bawahnya lorem ipsum dolor sit amet ya. Nah, nanti kita akan buat ya di bagian atas dari tulisan programming ini sebuah icon. Icon ini yang akan kita gunakan dari Font Awesome yang tadi sudah kita include-kan di bagian CSS kita. Sekarang kita menuju ke bagian alamat dari fontawesome.com, kita scroll ke atas. Ya, kemudian kita klik di bagian icons. Baik, kemudian kita akan cari salah satu icon yang bisa kita gunakan. Misalnya yang akan kita gunakan adalah tulis saja code ya, CODE. Oke, seperti ini kita scroll ke bawah. Coba kita cari yang bisa kita gunakan. Misalnya saya akan gunakan yang ini. Code ini saya enter klik saja. Kalau kita akan menggunakan yang namanya Font Awesome, kita tinggal copy saja untuk scriptnya ini. Kita blok ya, kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita akan letakkan di script yang kita gunakan. Kita menuju balik ke bagian Visual Studio Code. Di sini kemudian kita akan letakkan saja di bagian atas dari tulisan programming ini.
Kita enter di bagian atas dari H3, kemudian kita Ctrl V, ya. Kemudian kita Ctrl S. Ups, ada tulisan download SVG, ini tidak digunakan, ya. Sehingga hanya tertulis saja iKelas Fast FA Code, ya. Sekarang coba kita lihat di bagian Google Chrome kita. Balik ke bagian company profile. Nah, seperti ini dia sudah menampilkan untuk ikonnya, tapi ikonnya tidak terlalu besar ya. Kita bisa memperbesar untuk ikonnya. Coba kita balik lagi ke bagian Visual Studio Code. Oke, di sini kita tuliskan tadi sebelumnya adalah FAS, kemudian FA Code ya. Kita tambahkan saja di bagian belakangnya tulisan FA-5X ya, sehingga dia akan memperbesar untuk ukuran ikonnya. Kita Ctrl S, kemudian kita balik lagi ke bagian Google Chrome kita. Nah, seperti ini. Tampilannya lebih besar. Tinggal misalnya kita akan berikan gambar lingkaran, sehingga dia akan menampilkan ikonnya di dalam gambar lingkaran. Sekarang kita menuju ke bagian Visual Studio Code lagi. Baik, di sini kita akan berikan satu buah span ya. Kita tuliskan saja di atasnya. Span. Oke, kemudian kita berikan kelas. Misalnya kelasnya kita masukkan dengan lingkaran. Oke, kita tuliskan lingkaran. Kemudian di bagian I kelas FAS FA code ini kita Ctrl X, kita letakkan di dalam dari span ini. Ya, kita Ctrl V. Sehingga tertulis span kelas lingkaran, di dalamnya baru ada tulisan I kelas FAS FA code. Kemudian span seperti ini. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan atur di bagian style.css kita, sehingga nanti dia bisa kita gunakan untuk menampilkan lingkaran yang akan kita miliki nanti. Kita menuju ke bagian style. Ya, kita menuju ke bagian style.css. Kita akan buat satu buah kelas di sini, yakni adalah lingkaran. Oke, di dalam lingkaran kita berikan display dulu. Display kita masukkan inline block ya. Sehingga dia akan dalam satu baris, tapi bisa kita atur untuk tinggi dan juga lebarnya. Yang berikutnya kita berikan border radius. Ya, border radius kita berikan 50%, sehingga dia akan berbentuk lingkaran nantinya. Kemudian kita berikan width. Width-nya kita atur misalnya adalah 150 pixel. Oke, kemudian yang berikutnya kita atur untuk marginnya. Kita berikan auto biar dia ke tengah. Kemudian kita berikan height. Height-nya kita atur juga, yakni adalah 150 pixel. Kemudian kita berikan color biar dia warnanya menjadi putih ya, FFF ya, seperti ini. Kemudian kita perlu untuk memberikan warna merah ya di bagian lingkaran ini. Kita kopikan saja dari warna yang digunakan di bagian bootstrap-nya. Kita menuju ke bagian Google Chrome lagi. Baik, di sini ini sebenarnya sudah menampilkan untuk gambarnya, tapi karena putih jadi tidak kelihatan. Kita scroll ke atas, kita akan gunakan warna ini saja untuk lingkarannya. Coba kita klik kanan. Ya, klik kanan, kemudian kita klik di bagian bawah ada tulisan inspect. Ya, klik dulu di bagian inspect. Oke, dia akan tampil. Kemudian kita lihat untuk style yang digunakan ketika kita menggunakan yang namanya button danger ini. Kita scroll ke bawah untuk warnanya. Nah, ini sudah terlihat ya, background color. Ini kita copy saja. Kita blok, ya, kemudian kita Ctrl C. Ya, kita blok, Ctrl C, kemudian kita menuju balik ke bagian Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan enter. Kemudian kita berikan background color. Background minus color. Oke, kemudian kita berikan crash, baru kita Ctrl V ya. Crash, kemudian DC3545, dia akan memberikan warna merah ya. Sekarang coba kita lihat di bagian Google Chrome kita. Scroll ke bawah. Nah, sudah tampil ya warnanya, dia sudah menampilkan untuk warna merah, kemudian ikonnya dia tampil warna putih. Tapi kita lihat di sini untuk tampilan ikonnya dia menjorok ke atas ya. Kita inginnya dia agar posisinya ke tengah. Sekarang kita atur dulu ke bagian Visual Studio Code lagi. Kita tambahkan di sini di bagian bawah dari lingkaran ini kita berikan satu style lagi. Tuliskan saja lingkaran ya. Kemudian kita berikan I.
Kemudian kita berikan tanda kurung kurawal. I ini adalah I untuk meletakkan icon kita ya. Coba kita lihat. Nah, di sini terlihat lingkaran, kemudian di sini kita masukkan yakni adalah I ya. Ini yang akan kita atur. Kita balik lagi ke bagian style.css-nya. Kemudian di dalamnya kita masukkan, positionnya kita atur, relatif. Kemudian kita berikan pengaturan dari atas, kita masukkan top. Misalnya kita berikan batas dari atas adalah 30 pixel ya, sehingga posisinya adalah relatif. Kemudian dari atas dia punya jarak yakni adalah 30 pixel. Sekarang kita menuju ke bagian Google Chrome lagi. Nah, dia sudah menuju ke tengah seperti ini teman-teman ya. Jadi ini yang menandakan untuk layanan yang disediakan di website kita yakni adalah programming. Selanjutnya kita akan buat dua layanan lagi ya. Kita sudah masukkan untuk programming, misalnya kita akan masukkan satu layanan baru untuk desain misalnya. Coba sekarang kita menuju ke bagian Visual Studio Code dulu. Kemudian kita menuju ke bagian index.html. Ya, kita akan copy saja ini. Kita lihat di sana ada row PT4 ya. Kita akan copy dari COL MD4 ini. Kita copy ya, kita Ctrl C. Oke, Ctrl C, kemudian kita enter, kita letakkan di bawahnya. Satu lagi, 2 ya. Sehingga akan ada 3, 1, 2, 3. Jadi nanti akan ada 3 layanan, kan ada programming, kemudian yang berikutnya adalah desain, kemudian yang berikutnya adalah networking. Misalnya yang kedua kita ganti menjadi desain. Oke, kemudian yang paling belakang kita ganti menjadi networking. Seperti ini, kita Ctrl S. Sekarang kita coba dulu ke bagian Google Chrome kita. Nah, dia sudah ada 3 layanan, programming, desain, dan juga networking. Sekarang tinggal kita pilih di bagian desain ini, teman-teman. Ya, kita coba balik lagi ke bagian Font Awesome. Ya, kita scroll ke atas, kita pilih di bagian icons. Kita cari misalnya adalah palette seperti ini. Kemudian kita pilih yang paling depan ini. Tinggal klik saja, dia akan melakukan copy. Kemudian kita akan letakkan tulisan palette ini di script kita ya. Kita menuju ke bagian Visual Studio Code lagi. Nah, di sini kita ganti dari yang sebelumnya adalah FAS, FA Code. Kita blok untuk bagian I-nya. Ya, kemudian kita delete. Kemudian kita Ctrl V. Ya, jangan lupa di sini kita tambahkan di bagian belakang dari FA-palette ini FA-5X ya, sehingga dia akan lebih besar. Kita Ctrl S. Oke, sekarang kita menuju ke bagian Google Chrome lagi. Kita coba lihat. Nah, dia sudah menampilkan untuk paletnya, tapi kita letakkannya keliru ya. Harusnya untuk yang palet ini dia berada di tengah. Dan kita akan tambahkan lagi di bagian networking. Kita ubah dulu untuk bagian script-nya. Kita geser ya di sini. Untuk ini kita Ctrl C. Kemudian kita letakkan di atasnya, kita Ctrl V ya. Sehingga desain dia punya FAS, FA Palette, FA5X. Sekarang tinggal kita cari untuk icon di bagian networking-nya. Kita balik dulu ke bagian Font Awesome. Kita cari di sini, langsung saja di bagian atas ada search icon. Kita tinggal cari di bagian atas, misalnya kita berikan tulisan network. Ya, kemudian kita klik di bagian tombol search. Ya, misalnya kita gunakan yang ini saja, network width ini. Kita klik dulu. Oke, kemudian kita klik di bagian copy HTML. Kemudian kita balik lagi ke bagian script kita. Nah, tinggal di sini kita ganti tulisannya dari FA palette ini, kita blok. Ya, kemudian kita delete. Kemudian kita kontrol diikuti dengan huruf V. Ya. Kemudian yang berikutnya di bagian belakang dari FA network width ini kita berikan FA, kemudian kita masukkan 5X ya. Kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat di bagian browser kita. Balik ke bagian company profile. Nah, seperti ini dia punya layanan yakni adalah programming, desain, dan juga networking. Nah, sampai sini kita sudah memberikan untuk section di bagian layanan. Selanjutnya kita akan tambahkan section untuk bagian portofolio. Kita kembali lagi ke bagian Visual Studio Code ya. Kemudian kita akan minimize saja untuk di bagian layanan. Kita klik di bagian kiri untuk tombol panah ke bawah, kita klik.
Sehingga di sini kita sudah punya 3 ya, 3 ada layanan, banner, dan juga nav. Kita akan tambahkan satu lagi di sini, yakni untuk meletakkan dari portofolio. Pertama kita tuliskan dulu titik ya, kemudian kita ikuti dengan kontainer minus fluid seperti ini, kemudian kita enter. Baik, seperti itu. Kemudian di bagian dalam dari kelas ini kita juga akan masukkan yakni adalah PT ya, minus 5. Dia akan punya padding top ukuran 5. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan lagi yakni adalah PB minus 5. Dia punya padding bottom berukuran 5. Nah, kita akan ubah ya untuk backgroundnya biar dia punya warna berbeda. Dari yang sebelumnya ini dia punya warna putih. Maka di bagian dari portofolio ini kita akan berikan warna yang berbeda. Kita akan menggunakan dari background yang disediakan oleh Bootstrap, yakni adalah BG-slide ya. BG-slide. Ya, dituliskan BG-slide ya. Kemudian kalau misalnya sudah kita mengurusi di bagian content fluid dan juga kelas-kelas yang mengikutinya, kita masukkan di dalam div ini. Kemudian kita tuliskan lagi, yakni adalah titik kontainer ya, dituliskan titik kontainer kemudian kita enter. Nah, kita akan ikutkan juga di bagian dalam dari kontainer ini yakni adalah text minus center ya, biar dia punya lokasi teks menuju ke bagian tengah. Baik, kemudian kita masukkan di bagian tengah dari div ini. Setelah itu kita berikan H2 di sini, H2. Kemudian kita berikan kelas. Kelasnya kita masukkan display 3 ya, seperti teman-temannya yang lain untuk bagian layanan maupun bagian layanan ya, ada H2 dan dia punya display yakni adalah 3. Nah, kemudian kita berikan ID, ID-nya kita masukkan portofolio ya, tuliskan portofolio. Kemudian di bagian dalam dari H2 ini baru kita masukkan namanya yakni adalah portofolio. Oke. Jadi sudah ada di sini container fluid, kemudian dia merupakan isian untuk portofolio. Nah, kalau misalnya sudah kita berikan P ya di sini, kita berikan beberapa kata. Misalnya kita berikan lorem, kemudian kita masukkan beberapa kata, misalnya 20 ya. Tinggal tuliskan saja lorem 20, kemudian kita enter. Ya. Maka dia selanjutnya akan membuat tulisan lorem dan dia berjumlah 20 karakter ya. Baik, kita scroll ke kiri. Kita sudah memasukkan ya kontainer fluid, kemudian kontainer, kemudian juga yakni adalah portofolio. Nah, selanjutnya di bagian bawah dari tag P ini kita akan buat kelas baru. Kita masukkan titik, kemudian diikuti dengan row ya, langsung kita enter saja. Baik, kemudian di bagian dalam dari row ini kita akan juga masukkan untuk pengaturan yang lain. Masukkan misalnya adalah PT-4 ya. Dia akan punya padding top, yakni berukuran 4, kemudian kita berikan GX. Dia punya fungsi untuk memberikan jeda antar div ya. GX4, dia dalam sumbu X, kemudian GY, dia dalam sumbu Y atau menurun ya. Kalau X dia mendatar, kalau Y dia menurun. Kemudian kita berikan 4 di sini. Ya, tertulis row PT-4, GX-4. Untuk dokumentasinya silahkan dilihat di bagian Bootstrap ya. Dia sudah menyediakan juga, silahkan dicari untuk GX ataupun GY ya. Dia sudah memberikan penjelasan tentang yang namanya GX maupun GY. Nah, kalau misalnya sudah di bagian dalam dari div ini kita masukkan lagi ya. Kita berikan tulisan misalnya adalah titik call minus MD4 ya. Kemudian kita enter. Baik, seperti ini. Kemudian kita lihat di sini kita sudah membuat call MD4 ya. Call MD4 nantinya dia akan membagi layarnya menjadi 4 ya. Karena kalau kita menggunakan yang namanya Bootstrap, satu layar itu diinisialisasi menjadi 12. Maka kalau kita menggunakan call MD4, maka dia akan punya 3 kolom, teman-teman. Ya, seperti itu. Kemudian di bagian dalam dari call MD4 ini kita akan menggunakan kelas yang dimiliki oleh si Bootstrap ya. Kita menyebutnya yakni adalah card. Coba kita lihat dulu di bagian dokumentasi ya. Kita menuju ke Google Chrome. Ya, kemudian kita cari di sini yakni adalah card. Ya, card. Coba scroll ke bawah. Nah, kita akan gunakan nanti seperti ini. Dia akan punya card di mana di bagian atas dia menampilkan untuk gambarnya.
Kemudian di bagian bawah dari gambar ini dia akan punya title-nya, kemudian di bagian bawahnya dia akan berisikan penjelasan ya. Kita gunakan saja ini, kita copy ya. Tuliskan dulu ya di atas ya tulisan card, kemudian nanti kita copy ya, copy yang bagian sini. Kemudian kita menuju lagi ke bagian script kita. Ya, kita masukkan saja untuk card kita di sini, teman-teman. Kita enter dulu. Ya, kemudian kita Ctrl V. Ya, seperti ini. Dia akan berfungsi untuk menampilkan card. Dan kita lihat di sini dia sudah mempunyai div class card, kemudian stylenya adalah 18 rem. Untuk width-nya kita hilangkan saja. Baik, kemudian img src, card img top. Kita sudah punya beberapa gambar nanti. Tinggal saya masukkan ya, teman-teman silahkan kalau misalnya akan mencari, bisa dicari dulu. Nanti kita akan coba lihat bagaimana caranya kita bisa menampilkan gambar dan kita bisa semacam melakukan cropping ya, cropping dari gambar yang akan kita gunakan. Baik, kita lihat dulu di sini class card img top. Oke, tidak masalah. Kemudian di sini ada card title. Misalnya untuk bagian card title ini kita ganti dengan menggunakan lorem saja. Kemudian kita berisikan berapa kata. Misalnya 2 kata, tuliskan saja 2, kemudian kita pilih. Ya, dia akan membuat 2 kata. Kemudian di bagian bawahnya untuk P-nya, ya kita blok saja, kita akan ganti. Kita ganti misalnya dengan lorem lagi, kita masukkan 15 kata, ya, kemudian kita pilih. Ya, seperti ini. Dia sudah membuat lorem dengan jumlah 15 kata, ya. Dan di bagian bawah sudah disediakan untuk tombol BTN primary, kita hilangkan saja mungkin ya, hilangkan saja. Sehingga hanya menampung untuk judul, kemudian di bagian bawahnya untuk penjelasannya ya. Sekarang coba kita lihat di bagian Google Chrome kita. Baik, coba kita lihat di sini. Coba scroll ke bawah. Nah, seperti ini ya, dia akan menampilkan untuk loremnya di sebelah kiri, dia akan punya beberapa kolom nantinya. Kalau kita pakai MD4 ya, berarti nanti ada 3 seperti ini, 1, 2, 3 ya, seperti itu. Kemudian di bagian atas ini belum kita masukkan untuk gambarnya. Saya sudah menyediakan gambarnya beberapa. Misalnya saya akan menggunakan ini untuk di bagian pertama. Saya double klik saja. Untuk linknya sudah saya sertakan juga ya di bagian bawah. Kalau misalnya teman-teman akan menggunakannya sebagai coba-coba. Ya, ini saya double klik. Kemudian saya Ctrl C. Kemudian saya menuju lagi ke bagian script kita. Langsung saja saya letakkan di bagian dalam dari cut ini, kemudian di bagian tag img sudah ada titik 3. Saya blok, saya delete, kemudian saya letakkan gambar alamat gambarnya ya, saya Ctrl V. Kemudian saya Ctrl S. Ya, dia melakukan penyimpanan. Untuk ALT-nya saya hilangkan saja untuk bagian awal ini. Dan saya Ctrl S lagi. Sekarang coba saya lihat untuk hasilnya. Ya, kembali ke bagian company profile-nya. Scroll ke bawah. Nah, dia sudah menampilkan gambar seperti ini. Sekarang kita akan menuju ke yang berikutnya. Coba kita lihat di bagian script kita. Nah, kalau misalnya kita akan menggunakan seperti ini ya, ini kebetulan saja untuk ukurannya saya pilih yang relatif kecil ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita akan menggunakan gambarnya, kita perlu atur dulu untuk width dan juga height-nya ya. Kita masukkan di sini di bagian dalam dari IMG ini. Kita enter dulu. Kemudian kita berikan width 200 ya. Dia akan memiliki ukuran lebarnya 200 pixel. Kemudian kita berikan height. Kita berikan ukuran 200 ya. Kemudian kita Ctrl S. Jadi untuk bagian width dan juga height dia akan punya ukuran yang sama yakni adalah 200 pixel ya. Ini berfungsi biar dia punya satu ukuran ya. Jadi dia akan punya 200 pixel serta 200 pixel juga untuk bagian height-nya. Kita akan buat satu buah card lagi dan kita akan mulai dengan memasukkan di call MD4. Jadi kita copy saja ini ya, dari call MD4 ini kita scroll ke bawah sampai dengan call MD4 yang bawah ya. Kemudian kita Ctrl C. Baik. Kemudian kita enter di bagian bawahnya, kemudian kita Ctrl V. Sehingga kita sudah punya di sini dua buah call MD4 ya. Dan dia punya kelas yang sama yakni adalah card. Coba kita lihat dulu di bagian browser kita. Nah, seperti ini dia sudah punya dua gambar ya. Ada yang pertama dan ini juga adalah yang
yang kedua. Dan kita akan masukkan gambarnya di bagian deskripsi, sudah saya masukkan lagi. Ya, ini. Double klik saja, kemudian saya Ctrl C. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya di bagian website kita. Kita lihat ini ukurannya terlihat tidak proporsional ya antara tinggi dan juga lebarnya, karena tadi kita menggunakan yang namanya width dan juga height. Belum tentu punya ukuran dengan ukuran persegi ya. Nanti kita akan atur dengan menggunakan CSS saja sehingga dia semacam melakukan cropping ya dari gambar yang ada. Sekarang kita menuju lagi ke bagian script kita. Kita masukkan dulu untuk gambar yang kedua. Ya, kita blok, ya, kemudian kita delete. Ini untuk gambar yang kedua ya, untuk cut yang kedua. Kemudian saya Ctrl V. Kemudian saya Ctrl S. Nah, kita akan buat di sini sebuah cara di mana kita akan membuat dari gambar yang ada ini dia akan di cropping, teman-teman. Caranya seperti apa? Kita lihat. Scroll ke atas dulu. Ya, kemudian kita akan melakukan pengaturan dulu di bagian card yang pertama. Tadi kita masukkan di bagian kelasnya hanya card saja. Kita akan tambahkan satu buah kelas baru, yakni adalah crop img misalnya. Ya, ini untuk yang card pertama. Kemudian kita menuju card yang kedua. Ini kita masukkan dari yang sebelumnya cuma card saja. Kita tambahkan crop minus img ya. Kemudian kita Ctrl S. Baik, kalau misalnya sudah, kita akan buat pengaturan di bagian style.css kita. Kita klik dulu. Kemudian kita akan buat satu buah kelas di bagian bawah dari lingkaran I ini. Kita tuliskan titik crop ya, kemudian diikuti dengan minus img. Ya, ini adalah nama kelasnya. Kemudian di sini tinggal kita masukkan sebuah tulisan ya, object fit ya, kemudian kita masukkan cover. Kemudian kita Ctrl S ya. Sekarang coba kita lihat hasilnya di bagian browser kita. Nah, tampilannya lebih proporsional ya di sini. Dia akan punya ukurannya sudah berbeda dari yang sebelumnya dan dia mengatur untuk gambarnya dia disesuaikan ya. Kita sudah masukkan dua buah lokasi di sini. Ini untuk yang pertama, kemudian yang kedua. Kita akan buat berapa lagi berarti? 1 2 3 4. Saya buat dulu 4 ya. 4 cut lagi. Kita menuju ke bagian script kita. Ya, di sini kemudian saya menuju ke bagian index HTML. Untuk cut yang ini coba saya minimize. Baik, kemudian saya copy saja. Saya buat 1. Saya minimize lagi ya. 2. Saya minimize lagi. 3. Saya minimize lagi. 4. Saya minimize lagi. Sekarang saya Ctrl S. Kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini dia sudah punya lokasinya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal untuk gambar-gambarnya kita atur. Ini tadi yang pertama sudah kita masukkan, kemudian yang berikutnya saya masukkan ini misalnya. Saya Ctrl C, kemudian saya akan letakkan di bagian script saya. Ya, di sini saya masukkan saja untuk bagian gambarnya. Ctrl V ya. Nah, sudah. Kemudian kita menuju yang berikutnya. Ini. Masukkan, Ctrl C. Kemudian lihat di bagian script kita lagi. Kalau ke bawah, kita atur untuk card yang berikutnya. Ini saya blok. Saya delete. Kemudian saya Ctrl V. Kemudian saya scroll lagi, kita atur yang berikutnya, menuju ke bagian browser lagi. Ctrl C, ya, kemudian kita menuju ke bagian script kita. Blok, kemudian kita delete, kemudian kita Ctrl V ya. Kemudian kita masukkan yang terakhir. Ctrl C, ya, kemudian kita menuju ke script. Bagian bawah sini. Kita blok saja. Kita delete, kemudian kita Ctrl V. Kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Baik, seperti ini ya. Dia sudah punya 6 lokasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, akan kita gunakan untuk menampilkan daripada portofolio.
Kita sudah membuat 2 section di sini ada layanan dan juga portofolio ya. Selanjutnya kita akan membuat informasi tentang website kita ini. Untuk gambar-gambarnya coba saya close dulu dari bagian browser kita, close, 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 close ya, hingga hanya tersisa 1, 2, 3 ya. Kita menuju ke bagian Visual Studio Code, kemudian kita coba minimize dulu untuk di bagian portofolio ini. Kita scroll ke atas, kita cari lokasi dari portofolio. Coba kita minimize dulu. Ini ya, untuk bagian portofolionya dia punya Begin Light. Coba saya minimize, klik di sebelah kiri. Baik, kemudian kita akan masukkan yang berikutnya untuk bagian About Us ya. Ini coba kita berikan komentar dulu saja. Ini untuk bagian portofolio ya, blog, slash, kemudian ini juga kita berikan, ini untuk bagian layanan ya, kita blok, kemudian Ctrl slash, dan ini untuk bagian banner, ya, kita blok, kemudian Ctrl slash, dan ini yang paling atas, dia digunakan untuk navigasi ya, navigasi. Kita blok, kemudian Ctrl slash ya. Selanjutnya kita akan buat di bagian bawahnya sini untuk bagian About Us ya, atau tentang. Kita tulis dulu tentang, kita blok, Ctrl slash. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan ya, untuk yang pertama, yakni adalah kelas kita. Kita tuliskan titik container minus fluid ya, seperti itu, kemudian kita pilih. Maka dia membuat satu buah kelas, namanya adalah container fluid. Kemudian kita berikan pengaturan juga di dalamnya, yakni adalah PT-5. Dia punya padding top, PT singkatan dari padding top ya, padding top, kemudian -5, dia punya ukuran 5. Kemudian kita berikan lagi PB, dia akan memberikan padding di bagian bawah, kita berikan -5 ya. 5 ini adalah ukuran bootstrap ya. Selanjutnya kita masukkan di dalam dari container fluid ini, kita enter, kemudian kita masukkan lagi di dalamnya, titik, kelas, container ya, dituliskan titik container saja, kemudian kita enter. Baik, seperti itu. Kemudian di dalam dari kelas container ini kita berikan H2 ya, H2 kita berikan kelas. Kelasnya kita masukkan display 3. Kemudian kita berikan lagi text center ya. Kemudian kita berikan tulisan di dalamnya tentang ya, seperti itu. Kemudian kita sudah membuat tulisan tentang, kita berikan enter. Kemudian kita berikan tulisan di bawahnya P. Ya, kita berikan kelas saja. Kita tuliskan lagi text center. Kemudian kita berikan di dalamnya beberapa kata ya. Misalnya kita berikan lorem lagi, kemudian kita berikan 10 kata. Kemudian kita pilih. Kemudian kita Ctrl S. Ya, dia melakukan penyimpanan. Kita tambahkan di bagian bawah dari P ini ya, kita enter dulu. Kemudian kita tuliskan titik clear fix ya. Kemudian kita enter. Dia akan digunakan untuk menghilangkan float ya. Kita tuliskan di dalam clear fix ini juga, yakni adalah PT-5. Dia akan punya padding top sejumlah 5 sesuai ukuran dari bootstrap. Kemudian di dalam dari clear fix ini kita masukkan. Kita tuliskan misalnya yang pertama adalah IMG dulu. Tuliskan IMG SRC. Ya, kemudian kita berikan tulisan seperti ini dulu. Dia akan kita masukkan di dalamnya berupa gambar ya. Tapi sebelumnya kita masukkan juga, sebelum kita masukkan untuk alamatnya, kita berikan kelas ya. Untuk kelasnya kita berikan call MD6 ya. Dia akan mempunyai gambar sejumlah 6 atau setengah dari layar kita. Kemudian selanjutnya kita masukkan float -MD -N, kemudian kita tambahkan lagi MB-3 ya. Kemudian juga kita atur untuk lebar serta tingginya, kita masukkan width. Kita berikan ukuran misalnya adalah 300, kemudian height-nya kita berikan juga adalah 300 ya. Kemudian kita berikan juga di bagian kelas ini sehingga dia akan melakukan cropping ya. Kita tambahkan di bagian kelas ini crop IMG. Kelas crop sesuai dengan yang sudah kita masukkan juga di bagian yang sebelumnya. Kemudian kita Ctrl S ya. Ini untuk bagian gambarnya, kemudian kita akan masukkan beberapa kata. Kita berikan P yang pertama, kita berikan lorem 15 misalnya, kemudian kita enter.
Kemudian kita tambahkan lagi, kita berikan 3 paragraf misalnya, 1, ya, 2, 3 ya, jadi ada 3 paragraf. Selanjutnya kita lihat di bagian Google Chrome, saya sudah menyiapkan satu buah gambar. Kita cek. Ya, ini adalah gambarnya, dia akan berisikan informasi tentang About Us saja. Saya double klik, kemudian saya Ctrl C. Untuk linknya juga sudah saya sertakan di bagian deskripsi, teman-teman. Kita coba lihat lagi di bagian script kita. Ya, tinggal kita letakkan saja di bagian dalam dari src ini. Kemudian kita Ctrl V. Serta kita Ctrl S. Sekarang kita coba lihat di bagian Google Chrome kita. Menuju ke bagian website company profile. Scroll di bagian tentang ya, klik di bagian menu, ada menu ya, ini adalah tentang. Oke, belum menurun ya. Coba kita klik dulu di bagian portofolio, dia sudah menurun. Kemudian kita lihat di bagian tentang. Oke, harusnya di bagian tentang ini kita belum masukkan ya, berarti untuk di bagian ID-nya. Sekarang kita menuju ke bagian script kita. Ya, kita scroll ke bagian kiri. Oke, di sini kita coba scroll ke atas. Nah, di sini kita belum masukkan ID ya, ID, kemudian kita masukkan saja tentang. Kemudian kita Ctrl S. Dan kita tambahkan lagi satu buah tulisan di sini. P biar agak panjang ya, lorem 20 misalnya. Kemudian kita Ctrl S. Oke, sudah ada 4 paragraf berarti 1, 2, 3, 4 dan di bagian atasnya sudah ada gambar. Sekarang kita coba lihat lagi. Kita klik di bagian tentang. Nah, dia sudah menurun ya di bagian kanan untuk menampilkan gambarnya, kemudian di bagian kiri untuk menampilkan dari tulisan-tulisannya. Nah, kita sudah membuat untuk tentang portofolio serta layanan. Selanjutnya kita akan menyiapkan untuk di bagian staff, teman-teman. Kita menuju ke bagian Visual Studio Code kita, coba kita scroll ke atas dan coba kita minimize untuk di bagian tentang ini. Klik di bagian kiri, tombol ke bagian bawah ya untuk panahnya. Ya, dia sudah menjadi minimize. Kemudian kita akan buat satu buah lokasi lagi di sini untuk meletakkan tim kita atau staff kita. Kita tuliskan dulu tim gitu. Kemudian kita blok, kemudian kita kontrol diikuti dengan tanda slash. Ya, dia akan kita gunakan untuk meletakkan dari tim ataupun staff kita. Kita enter, kemudian di sini kita masukkan kelasnya, ya ini adalah container. Tuliskan saja titik, kemudian diikuti dengan container minus fluid ya, kemudian kita enter. Nah, bagian dalam dari container fluid ini kita juga masukkan, yakni adalah PT minus 5. Dia akan punya padding top sejumlah 5. Kemudian kita berikan lagi PB minus 5. Dia akan punya padding bottom sejumlah 5. Kemudian kita akan berikan BG-nya ya. Dia akan punya BG tidak putih, tapi kita berikan warna yang lain. Kita gunakan sama saja seperti yang sebelumnya, BG-light ya. Dia akan punya warna seperti yang di bagian portofolio. Kemudian di bagian dalam dari container fluid kita enter, kita masukkan satu buah kontainer lagi, kita tuliskan container. Kemudian kita enter. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan atur juga ya, dia akan punya posisi ke tengah, kita tuliskan text minus center ya. Kemudian kita Ctrl S. Selanjutnya di bagian dalam ini kita masukkan ya, yakni adalah H2. Kita berikan kelas, kelasnya kita masukkan display 3 seperti teman-temannya yang lain. Kemudian kita masukkan lagi di bagian dalam dari display 3 ini ID ya, ID. Kita masukkan adalah staff. Ya, kemudian kita tuliskan di bagian dalamnya tim kami. Ya, dituliskan seperti ini dulu. Container fluid, kemudian dia punya PT, PB, dan juga BG light. Kemudian dia punya di dalamnya, ya ini adalah container serta text center. Dia punya H2 juga, dia punya display 3, kemudian ID-nya kita masukkan, ya ini adalah staff. Baik, kemudian di sini kita masukkan beberapa kata di bagian bawahnya. Kita berikan P, kemudian kita tuliskan lorem 20 misalnya, kemudian kita enter. Ya, kemudian kita Ctrl S. Sehingga dia memberikan tulisan di bagian bawahnya. Kemudian selanjutnya kita akan berikan beberapa gambar ya. Jadi kita akan menampilkan beberapa tampilan dari staff ya. Kita akan gunakan contoh saja. Kita tuliskan dulu di bagian bawah dari P ini. Ya, kita tuliskan titik raw. Ya, kemudian kita enter. Di bagian dalam dari titik raw ini kita masukkan lagi PT.
minus 4 ya. PT ini akan digunakan untuk memberikan padding top ya, punya batas dengan atas sejumlah 4. Kemudian kita berikan di dalamnya, yakni adalah GX minus 4. Dia punya jeda antara satu dengan yang lain, yakni adalah 4. Kemudian kita berikan GY 4 ya. Kemudian kita Ctrl S saja. Kemudian di bagian dalam dari row ini kita masukkan lagi. Kita berikan di dalamnya, yakni adalah titik call minus MD 4. Ya, kemudian kita enter. Dia akan membentuk 3 buah kolom ya, kalau kita menggunakan yang namanya call MD4 ini. Kemudian kita berikan text minus center. Kemudian kita berikan satu buah kelas lagi ya, kita akan bentuk satu buah kelas lagi dan kita berikan nama yakni adalah team. Ya, dituliskan saja. Jadi di dalamnya ada call MD4, kemudian text center, kemudian punya yakni adalah kelas team. Tinggal di dalamnya kita masukkan gambarnya. Kita tuliskan dulu IMG SRC ya. Tuliskan saja dulu IMG SRC, kemudian di bagian bawahnya kita berikan H4. Ya, ini kita masukkan untuk namanya. Misalnya yang pertama kita berikan nama John Doe ya. Kemudian yang berikutnya di bagian bawah dari H4 ini kita berikan P ya. Berikan P. Kita berikan untuk penjelasan dari jobnya, misalnya kita masukkan web designer. Oke, seperti ini, kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat dulu untuk hasilnya di bagian browser kita. Nah, ini gambar-gambarnya ya, saya sudah mencari beberapa gambar, ada 1, 2, 3 ya. Ini akan kita masukkan di bagian website kita. Kita coba lihat dulu di bagian web kita. Kita scroll, nah ini adalah tulisannya, dia akan menyimpan untuk namanya, dan nanti kita akan tambahkan juga ya di bagian bawah sini untuk 3 buah icon sosial media yang dimiliki oleh tiap-tiap staff. Sekarang kita masukkan dulu saja untuk bagian gambarnya. Saya pilih ini, saya akan masukkan di bagian gambarnya, saya double klik, kemudian saya Ctrl C. Linknya juga sudah saya sertakan di bagian deskripsi, silahkan dilihat. Sekarang kita menuju ke bagian Google Chrome kita. Sekarang kita menuju ke bagian script kita. Masukkan saja di bagian dalam dari IMG SRC ini. Kemudian kita Ctrl S. Ya, seperti ini. Sehingga dia akan menampilkan untuk gambarnya di bagian dalam ya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya IMG SRC dan kita bisa masukkan sebuah kelas. Tapi coba kita lihat dulu di bagian browser kita. Nah, untuk gambarnya dia posisinya persegi ya. Kita akan buat dia posisinya melingkar, kemudian kita akan berikan border, serta kita akan berikan kelas ya. Coba kita lihat dulu di bagian script kita. Nah, di sini kita enter di bagian dalam dari IMG ini, kemudian kita tuliskan kelas. Ya, kita berikan kelas, kemudian kita berikan sebuah kelas, namanya adalah rounded minus circle ya. Dia akan merubah dari gambar yang sebelumnya adalah persegi, dia akan diubah menjadi lingkaran. Coba kita lihat. Ya, sekarang dia sudah menjadi lingkaran ya. Kemudian yang berikutnya kita akan atur untuk gambarnya biar tidak penuh seperti ini. Kita berikan MB saja. Kemudian kita akan atur dia punya ukuran yang lebih kecil dari yang sebelumnya ini. Dan kita akan berikan border melingkar ya. Sekarang balik dulu ke bagian script kita. Ya, di bagian dalam sini kita masukkan MB-3 ya. Kemudian kita Ctrl S. Nah, selanjutnya kita masukkan satu buah style di bagian dalam dari script kita ini. Kita menuju ke bagian style. Oke, kemudian kita berikan satu tambahan kelas di sini. Kita tuliskan titik theme ya. Kemudian kita masukkan IMG. Tinggal di sini kita atur untuk ukuran dari gambarnya. Misalnya kita berikan ukuran width 250 pixel misalnya. Kemudian kita berikan border 10 pixel solid. Ya, kemudian kita berikan warnanya. Misalnya kita berikan C ya. Kemudian kita berikan titik koma. Sekarang kita Ctrl S. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, tampilannya lebih bagus di sini ya. Ada gambarnya, kemudian di bagian bawahnya ada namanya, serta di bagian bawahnya lagi ada untuk kita menampilkan job deskripsinya. Nah, kita akan tambahkan lagi di bagian bawahnya sini.
berupa sosial media yang dimiliki oleh sebuah staf ya, seorang staf bukan sebuah staf. Oke, kita menuju lagi ke bagian script kita, menuju ke bagian index.html. Kalau ke bawah, kita akan tambahkan di bagian bawah dari web designer ini, kita klik enter saja, kemudian kita tuliskan P. Oke, kemudian di bagian dalamnya kita masukkan untuk beberapa sosial media yang dimiliki. Kita berikan ahref dulu saja, ahref. Ya. Kemudian kita akan masukkan di sini beberapa gambar ya, beberapa icon yang akan kita gunakan adalah Twitter, Facebook, dan juga LinkedIn ya. Sekarang kita menuju ke font awesome dulu. Jadi di sini kita cari misalnya yang pertama adalah Twitter. Ya, tuliskan saja Twitter. Ya, dia sudah menampilkan. Kita pilih yang paling kiri. Klik saja. Nah, ini untuk gambarnya, ini kita blok saja atau kita klik di bagian atas dari tulisannya. Maka dia melakukan copy. Sekarang kita menuju ke bagian script lagi. Jadi di sini kita masukkan di sini adalah untuk yang kita copy tadi, kita Ctrl V saja. Kemudian kita Ctrl S, ya. Sekarang coba kita lihat untuk tampilannya ya. Di bagian web kita. Scroll ke bawah. Nah, dia sudah menampilkan untuk gambarnya. Ini adalah gambar Twitternya dan dia berwarna biru ya. Akan kita ubah nantinya, dia akan dilingkari warna hitam ya. Dilingkari warna hitam, kemudian kita akan buat warna dari si icon ini berubah menjadi putih, teman-teman. Kita ubah tampilan dulu ya. Sebelah kiri ini adalah Visual Studio Code, kemudian di sebelah kanan ini adalah dari browser kita. Nah, kita sudah membuat di sini John Doe, kemudian dia sebagai web designer. Dan kita akan ubah warna dari si icon si Twitter ini, kita akan ubah menjadi warna putih, kemudian kita akan buatkan di bagian dalam, bagian luar ya, bagian luar dari Twitter ini, dia punya warna hitam dan dia melingkari dari icon Twitter. Caranya kita buat dulu di bagian ahref ini, kita berikan sebuah kelas ya, kita masukkan kelas, kita masukkan dengan sosial misalnya, kemudian kita Ctrl S, kemudian yang selanjutnya kita menuju ke bagian style.css. Oke, di bagian style.css kita scroll ke bawah, kita buat satu buah kelas sosial ya. Ini kita akan atur untuk pengaturan dari sosialnya. Kita berikan display inline block ya, sehingga bisa kita atur untuk tinggi serta lebarnya. Kita atur misalnya adalah width-nya, kita berikan 40 pixel. Kemudian yang berikutnya adalah height-nya. Height-nya kita atur juga adalah 40 pixel. Kemudian yang berikutnya kita akan atur untuk color-nya. Kita lihat ya, dia biru. Kalau kita mengatur di sini untuk warnanya putih ya. Kita masukkan FFF, kemudian kita titik koma, Ctrl S. Dia akan hilang untuk gambarnya karena dia berubah menjadi putih, teman-teman. Ya. Sekarang kita berikan border radius. Biar dia akan melingkar ya. Border radius kita masukkan 50 pixel, 50%, sorry. Kemudian kita berikan background color. Ya, background minus color. Kemudian kita berikan warna crash 333. Kita Ctrl S. Ya, seperti ini dia sudah melingkar ya di sini. Tapi ukurannya dia menuju ke atas ya. Kita akan buat dari ikonnya ini dia menuju ke tengah. Kita tuliskan saja line height ya, line height. Kita masukkan di sini line height-nya adalah 40 pixel. Ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, seperti ini ya, dia punya icon dan dia lokasinya berada di tengah. Sekarang kita akan tambahkan lagi selain dengan menggunakan yang namanya Twitter, kita akan tambahkan juga Facebook serta LinkedIn. Kita menuju ke bagian index.html kita. Kemudian kita copy saja di bagian ahref ini. Ya, dari yang sebelumnya adalah Twitter, kita enter, kita buat dua lagi. Kemudian di sini kita akan cari di bagian profound awesome tadi, yakni adalah Twitter serta Facebook ya, Facebook. Kemudian yang berikutnya adalah LinkedIn. Sekarang kita menuju ke bagian font awesome. Coba kita cari di bagian atas. Kita coba besarkan dulu ya. Kita cari misalnya adalah Facebook. Ya, kemudian kita enter.
Nah, kita pakai yang ini saja. Kita klik di bagian copy HTML. Sekarang kita letakkan di script kita. Dihilangkan saja untuk bagian I ini. Hingga tersisa ahref kelas sosial, baru di dalamnya kita masukkan ya, Ctrl V saja. Kemudian kita Ctrl S. Oke, sekarang kita coba lihat. Baik, dia sudah punya Twitter dan juga Facebook ya. Sekarang yang terakhir ini untuk Twitternya kita ganti menjadi LinkedIn, teman-teman. Balik lagi ke bagian Profound Awesome ya. Cari di sini di atas LinkedIn ya, kemudian kita enter. Kita pakai yang ini saja. Kita klik. Kemudian ini kita copy. Coba kita minimize. Oke, kemudian kita letakkan yang kita copy tadi dari LinkedIn. Ini kita hilangkan, sehingga tersisa ahref, kemudian kelas sosial. Tinggal di dalamnya kita masukkan yang tadi kita kopikan dari Found Awesome, teman-teman. Ctrl V, ya seperti ini, kemudian kita Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya, dia punya Twitter, kemudian punya Facebook, dan juga punya yang namanya LinkedIn, teman-teman. Nah, kita akan buat dua lagi ya. Kita baru masukkan untuk satu buah nama ya. Ini kita besarkan dulu. Oke, kemudian kita akan copy tadi. Dari yang sebelumnya cuma satu buah taf, kita akan tambahkan dua lagi. Ya, ini kita copy. Kita blok, kemudian kita Ctrl C. Kita buat satu. Kita buat dua. Ya, seperti itu. Kemudian kita berikan nama misalnya. Tadi cuma namanya adalah John Doe saja. Misalnya kita berikan nama yang kedua adalah misalnya Michael Dell. Misalnya seperti ini. Kemudian yang ketiga kita berikan nama. Ya, ini adalah Paul. Misalnya seperti itu. Kemudian yang paling kanan kita berikan nama dari yang sebelumnya web designer. Kita berikan network engineer. Oke, kemudian yang berikutnya Michael Dell kita berikan data sebagai data. Kita berikan nama jobnya, yakni adalah data scientist. Baik, seperti ini. Kemudian kita coba lihat lagi di bagian Google Chrome kita. Scroll ke bawah, ya ada John Doe, kemudian Michael Dell, kemudian juga Paul. Tinggal gambarnya kita ganti, jangan si masnya ini terus, kita ganti yang lain. Ini yang pertama tadi, saya close. Saya masukkan yang kedua. Saya letakkan di script kita ya. Yang pertama adalah John Doe, kemudian ini kita blok di bagian IMG yang kedua. Kita hilangkan, kemudian kita Ctrl V. Ya. Ini kita hilangkan untuk bagian yang kedua ini. Sekarang ini yang terakhir. Kita letakkan di paling belakang. Ya, kemudian kita Ctrl V. Ctrl S. Kita coba lihat. Oke, sudah ada tiga ya. Ada John Doe, kemudian Michael Dell, dan juga Paul. Ini enaknya kalau kita pakai yang namanya live server ya. Ketika kita merubah, kita tidak perlu melakukan refresh. Dia langsung diubah langsung oleh si ekstensi dari Visual Studio Code ini. Dia punya tiga ya di sini. Paul, Michael Dell, kemudian John Doe. Kita sudah membuat untuk bagian staffnya. Sekarang kita akan membuat untuk di bagian kontak kami, teman-teman. Tapi sebelumnya kita buat dulu ya di bagian bawah dari staff ini. Untuk beberapa contoh dari perusahaan misalnya. Saya akan masukkan di bagian bawah dari tim kami ini beberapa klien misalnya yang pernah dibuat oleh perusahaan ini. Saya sudah menyiapkan di bagian browser kita beberapa icon dari perusahaan. Misalnya di sini adalah si Microsoft, kemudian Facebook, sampai dengan IBM. Saya sudah siapkan di bagian atas. Untuk linknya juga saya sudah sertakan di bagian deskripsi. Sekarang kita menuju ke bagian Visual Studio Code lagi. Di sini kita akan buat satu buah kelas lagi ya. Coba saya scroll ke atas lagi dulu. Oke, coba di sini bagian tim saya minimize. Oke, kemudian kita akan buat satu lagi di sini, yakni adalah client. Oke, saya blok. Kemudian saya kontrol diikuti dengan slash. Ya.
Kemudian di bagian bawah dari klien ini saya akan masukkan, yakni adalah titik container minus fluid ya, kemudian saya enter. Kemudian saya masukkan di bagian dalamnya, yakni adalah kelas ya. Kita masukkan kelas client. Kemudian kita berikan PT5. Dia akan punya padding top dengan ukuran 5. Kemudian kita berikan PP, padding bottom dengan ukuran 5 juga. Ya. Dan klien ini akan kita buat nanti di bagian style kita ya. Kemudian di bagian dalamnya dari container fluid kita masukkan titik container. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita masukkan lagi text center. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan masukkan di dalamnya dari kontainer ini titik raw, teman-teman. Ya, tuliskan saja titik raw. Oke, kemudian di dalam dari raw ini juga kita berikan, ya ini adalah PT-4, ya. Dia akan punya padding top dengan ukuran 4. Kemudian kita berikan GX 4. Kemudian kita, GX-4. Kemudian kita berikan lagi GY-4. Ya. Dia punya jeda antara satu kolom dengan kolom yang lainnya, yakni adalah 4. Yang GY juga sama, dia punya ukuran yakni adalah 4. Baik, kemudian di dalamnya tinggal kita atur, yakni adalah call, titik COL. Ya, kemudian kita enter. Nah, tinggal di bagian dalam dari kelas COL ini kita akan masukkan untuk gambar-gambar kita. Tapi sebelumnya kita akan siapkan ya di bagian style kita, di mana kita akan mengatur untuk gambarnya ya. Menuju ke bagian style.css dulu, kemudian kita tambahkan di sini titik client, kemudian img. Ya, kemudian kita berikan height auto saja, ya. Yang kita atur di sini adalah untuk max height-nya, teman-teman. Max height. Ya, max height-nya kita atur, yakni adalah 50 pixel. Ya, sehingga ukurannya ketika dia mendatar, dia tetap dalam keadaan sejajar, teman-teman. Ya. Sekarang kita menuju lagi ke bagian index.html. Kita coba lihat, kita sudah masukkan di sini untuk call yang pertama. Tinggal di dalam call ini kita berikan img, src, ya. Hingga di dalamnya nanti kita masukkan. Sekarang kita menuju ke bagian Google Chrome kita, atau ini coba kita minimize saja. Kemudian di bagian Google Chrome coba kita minimize juga. Oke, kemudian kita akan masukkan satu persatu dari link-link kita. Ini kita masukkan dulu untuk Microsoft-nya, kita Ctrl C, double klik. Ya, kemudian Ctrl C, kemudian tinggal kita letakkan di bagian dalam sini. Ya, Ctrl V, kemudian kita Ctrl S. Coba kita lihat. Oke, dia sudah menampilkan untuk logo dari Microsoft-nya, ya. Sekarang kita akan tambahkan lagi ya di sini. Setelah kita masukkan untuk Microsoft-nya, kita blok, Ctrl C, ya. Kita buat lagi satu, dan kita masukkan untuk Facebook, ya. Blok, Ctrl C, ya. Kita letakkan di bagian bawahnya sini. Ctrl V, Ctrl S. Kita coba lihat. Sudah ada dua ya, ada Microsoft, kemudian ada Facebook. Facebook kita close, kemudian kita tambahkan lagi, yakni adalah LinkedIn, teman-teman. Ya. Oke, di bagian call. LinkedIn, kita blok, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Ctrl V, kita buat satu lagi ya, atau dua lagi, kita buat dua lagi. Ini untuk LinkedIn, tambahkan lagi, ini untuk Facebook ya, Facebook. Bukan Facebook, Google, teman-teman. Google, Ctrl V ya, kita buat lagi satu. Ctrl C, Enter, Ctrl V, ya. Ini kita close, kemudian yang terakhir kita masukkan, yakni adalah IBM, ya. Masukkan saja di bagian bawah ini, Ctrl V, kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat, untuk bagian staff, sudah menuju ke bagian staff. Kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi, ya dia sudah menampilkan ya di sini ada Microsoft, Facebook, ya, LinkedIn, Google, dan juga IBM. Coba kita maximize. Nah, seperti ini jadinya. Di bagian bawah dari tim kami, dia akan menampilkan untuk di bagian bawahnya, yakni adalah klien-klien yang sudah menggunakan layanan dari perusahaan ini. Sekarang kita tambahkan lagi di bagian bawahnya, yakni adalah kontak kami. Sekarang kita menuju ke bagian Visual Studio Code lagi. Saya scroll ke atas coba. Kemudian di bagian klien saya minimize.
sehingga dia akan menampilkan dalam posisi minimize ya. Kita buat satu lokasi baru di sini, yakni adalah kontak ya, kontak. Saya double klik saja atau saya blok, kemudian saya Ctrl slash ya. Kita akan gunakan dia sebagai penanda saja. Selanjutnya di sini kita akan masukkan yang biasanya, yakni adalah titik container minus fluid ya. Kemudian kita enter. Kita atur di bagian dalamnya, yakni adalah PT-5 ya. Kemudian yang berikutnya PB-5. PT-5 dia punya padding top sejumlah 5, kemudian PB5 dia akan punya ukuran dari bottom, yakni adalah 5. Kemudian kita atur juga di sini adalah kontak, kita berikan kelas di dalamnya kontak. Nanti kita akan gunakan sebuah gambar, dan gambarnya tersebut akan menampilkan background-nya sebagai background ya. Di dalamnya kita masukkan, yakni adalah titik container ya, kemudian kita enter. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan di dalam kontainer ini, yakni adalah H2. Kita berikan kelas. Kelasnya kita masukkan adalah display -3 ya, seperti teman-temannya yang sebelumnya. Kemudian kita berikan text center. Kemudian kita berikan ID. ID-nya adalah kontak. Kemudian di dalamnya kita masukkan kontak kami ya. Kita tuliskan kontak kami. Selanjutnya kita berikan P. Di bagian bawahnya kita berikan kelas. Kita masukkan text center. Oke, text center, kemudian kita berikan dalamnya adalah lorem. Misalnya kita masukkan ukurannya, jumlah katanya adalah 10 ya, kemudian kita enter saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita sudah membuat kontainer serta display text center ya. Sekarang kita tambahkan lagi di bagian bawah dari P ini. Kita enter dulu, kemudian kita tuliskan titik raw ya, kemudian kita enter. Dia akan membuat satu buah kelas dan namanya adalah raw. Kita berikan padding dari bawah, yakni adalah ukuran 3 ya. Kita masukkan PB-3. Baik. Kemudian yang selanjutnya kita berikan di dalamnya, ini adalah kelas untuk meletakkan 2 buah kolom. Kita akan masukkan 2 buah kolom, yakni adalah kolom kiri untuk inputannya, sebelah kanan untuk inputan berupa teks ya. Kita tuliskan di sini titik call -md -6 ya, kemudian kita enter. Tinggal di sini kita masukkan untuk kelas-kelas untuk melakukan inputan, yakni adalah input, kelas, kelasnya kita masukkan form control, spasi form control LG. Ya, ini juga merupakan kelas yang dimiliki oleh Bootstrap, silahkan teman-teman lihat. Kemudian kita tambahkan di sini adalah type-nya. Type-nya adalah text, kemudian kita berikan placeholder. Ya, placeholder-nya kita masukkan nama. Kemudian coba kita lihat dulu. Ctrl+S, coba kita lihat hasilnya di bagian Google Chrome kita. Nah, di sini ya dia menampilkan untuk namanya. Nanti kita akan berikan ya di bagian bawah ini untuk background-nya. Sekarang kita menuju ke bagian Visual Studio Code dan kita berikan 3 isian lagi dan 1 buah tombol. Kita coba lihat. Kita baru masukkan untuk bagian nama, kita blok saja, Ctrl+C, Enter, Enter ya. Ada nama, kemudian yang berikutnya adalah email. Kemudian yang paling bawah yakni adalah nomor dan phone ya, nomor phone. Setelah kita masukkan 3 buah isian, nama, email, dan juga phone, kita masukkan 1 lagi. Dan kita berikan 1 buah call lagi. Kita masukkan titik call -md-6 ya. Kemudian kita enter. Di dalamnya kita masukkan, yakni adalah text area saja. Text area. Ya, kemudian kita berikan kelas. Kelasnya adalah form control. Spasi form control LG ya. Kemudian kita berikan dia rows. Rows-nya misalnya kita berikan 6 misalnya. Kemudian kita berikan penutup, Ctrl+S. Kita coba lihat hasilnya. Baik, tampilannya seperti ini. Dia punya ukuran panjang, tapi ini tidak ada jeda ya antara satu dengan yang lainnya. Kita perlu atur dulu untuk pengaturan di bagian nama, email, dan juga nomor phone ini.
Ya, akan kita buat sehingga punya jeda ya antara satu dengan yang lainnya. Masih di bagian input ya, kita tambahkan di sini sebuah kelas, ya ini adalah MB-3. Ya, dia punya margin bottom 3. Kita tambahkan lagi di sini di bagian email ini MB-3 ya. Kita Ctrl S, sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, dia sudah punya jarak ya, nama, email, dan juga nomor phone. Tapi untuk ukurannya kelihatannya terlalu panjang ya. Coba kita atur, tadi sebelumnya kita masukkan 6 atau berapa tadi? Coba kita lihat. Kita atur 6 ya, coba kita berikan 5. Ctrl S lagi. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini biar lebih tertata ya. Sekarang kita tambahkan satu buah tombol di bawahnya sini. Dan tombolnya kita berikan dengan warna merah saja, seperti yang sebelumnya sudah pernah ada. Kita coba lihat dulu di bagian script kita. Jadi di bagian bawah dari text area, ada dua div, kemudian div lagi. Kita tambahkan lagi di sini satu buah kelas lagi. Kita berikan call -md -3 ya, kemudian kita enter. Kita berikan dia margin mx ya, mx minus auto biar dia posisinya adalah ke tengah. Kemudian kita berikan text minus center ya. Kemudian di dalamnya tinggal kita masukkan button. Kita berikan type button. Kemudian kita berikan kelas. Kelasnya ini adalah button, btn, spasi btn, spasi danger. Dan kita berikan dia punya ukuran besar. Tuliskan btn minus lg ya. Tuliskan seperti ini. Kemudian kita tuliskan kirim pesan. Ya. Kemudian kita coba lihat dulu di bagian tampilannya. Nah, seperti ini dia punya nama, email, nomor phone, kemudian di bagian kanan kita bisa masukkan untuk pesannya. Dan tinggal di sini kita akan atur ya sebuah gambar di bagian belakang dari tulisan kotak kami ini berupa background. Saya sudah siapkan di sini sebuah gambar untuk kita bisa menjadikannya sebagai sebuah background. Silahkan lihat di bagian deskripsi kalau misalnya mau menggunakan untuk background ini. Saya copy saja. Blok, Ctrl C, ya. Kemudian saya akan letakkan dia di style.css, teman-teman. Kita menuju dulu ke bagian script kita. Ya, sekarang kita menuju ke bagian style.css. Kita scroll ke bawah. Kita buat satu buah kelas, ya. Kita berikan nama kontak. Ya. Kemudian di dalamnya kita berikan background, URL. Tinggal di sini kita paste saja dari alamat gambar tadi. Kita Ctrl V. Ya. Kemudian kita berikan no repeat, center, spasi center. Biar dia lokasinya ke tengah. Kemudian kita berikan background size, cover. Kemudian kita berikan padding, bottom. Misalnya kita atur 20%. Sama kita berikan padding top, padding spasi top. Kita berikan 20%. Kemudian kita berikan color. Ya, ini adalah persen. Bukan persen ya, crash FFF ya. Kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat dulu di bagian tampilannya. Ini oke ya, sudah tampil seperti ini kontak kami. Kemudian di bagian bawah belakangnya sudah ada tampilan dari peta. Nah, kita akan berikan di bagian bawah untuk tulisan kontak kami ini untuk menampilkan ya copyright, semacam tulisan copyright seperti itu. Kita menuju ke bagian script kita lagi. Bagian index.html. Kemudian di bagian div yang paling bawah ini, kita enter. Kemudian kita tambahkan satu buah kelas, kita tuliskan container. Langsung saja container, tidak usah pakai container fluid, container ya. Kemudian kita enter. Tambahkan lagi di dalamnya text spasi minus ya, minus bukan spasi, text minus center. Kemudian kita berikan pt minus 5, kita berikan pb minus 5. Tinggal kita atur di dalamnya, kita berikan tulisan all rights, semua hak reserved. Ya, kemudian kita berikan tanda dan COPY, tuliskan 2021, kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat hasilnya.
Oke, seperti ini ya. Kita lihat di bagian bawah untuk tulisannya sudah ada, alright reserve, kemudian kontak kami, kemudian di bagian staff juga sudah tampil, di bagian tentang sudah tampil, portofolio sudah tampil, layanan sudah tampil. Kalau kita klik di bagian kontak kami lagi, baik, dia sudah menurun. Terima kasih, nama saya Edi Wirawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.